Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel GBI Kemadaud Jakarta. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menayangkan kesaksian seorang wanita muslim yang ingin mencari ketenangan, kedamaian di dalam kehidupannya. Nah, saudara, beliau memang memiliki kerinduan yang luar biasa untuk mencari Tuhan, tapi dia tidak menemukan di dalam keyakinannya sendiri, tetapi dia menemukan sebuah kedamaian itu justru di dalam iman Kristen. Nah, bagaimana berjalannya bagaimana beliau menemukan kedamaian dalam iman Kristen? Nah, kita saksikan beliau dalam video berikut ini. Mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bersama saya Fafa. Saya akan bersaksi sedikit tentang bagaimana saya bisa mengikut Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa sekali untuk saya boleh berikan kesempatan untuk saya boleh bersaksi supaya saudara-saudara yang mendengar dan menonton video ini boleh mengambil pelajaran untuk bisa mengerti dan tahu bagaimana kebaikan Tuhan ke dalam hidup kita. Saya akan bercerita tentang kehidupan latar belakang saya. Saya terlahir sejak kecil di keluarga yang beragama Muslim. Lingkungan keluarga saya bukanlah lingkungan keluarga yang wah. Saya terlahir di keluarga yang sederhana. Di waktu kecil saya diberikan nilai-nilai ajaran yang saya gunakan, yang sudah orang tua berikan sejak saya dilahirkan sampai saya dewasa. Seperti saya melakukan ibadah saya dengan rutin, itu hanya saya lakukan hanya seperti rutinitas saja, seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya sudah beranjak dewasa. Saya sudah mulai bekerja dan saya merantau. Awal mulanya saya tidak diizinkan untuk bekerja dikarenakan saya perempuan dan orang tua ingin saya tetap di Jawa. Banyak sekali yang saya lalui di kehidupan saya, khususnya di masa-masa sulit saya, di masa kekecewaan, kesepian, pergumulan, dan tekanan hidup di kehidupan saya. Karena sebelumnya saya adalah anak yang memiliki orang tua yang selalu ribut dan tidak ada kedamaian dalam keluarga saya, seperti itu. Karena terbentuknya dari yang saya lihat kekerasan dan ribut, jadi terbentuklah dengan hati yang pengennya itu sendiri, menyendiri, dan pengen malah lebih jauh dari orang tua. Terlepas dari itu semua, orang tua saya adalah orang tua yang sangat baik, yang selalu mendukung saya, dan setiap orang tua pasti ingin anaknya yang terbaik. Singkat cerita, saya bekerja, saya kabur dari rumah, saya lari ke Bali tanpa izin orang tua, karena saya tidak diizinkan untuk bekerja. Akhirnya saya lari ke Bali. Saat itu orang tua saya, tepatnya ayah saya, itu juga bekerja di Bali, namun beliau tidak tahu bahwa saya lari ke Bali. Kemudian saya
dapat 1 minggu saya di Bali, ternyata saya ditemuin sama bude saya. Kebetulan keluarga saya juga ada di Bali, rata-rata semua merantau ke Bali. Jadi, saya didapati waktu ini pas banget mau melamar kerja, besoknya malamnya saya didapati dan saya akhirnya pulang ke Jawa lagi. Kemudian setelah beberapa bulan, situasi sudah lumayan lengah, saya akhirnya pergi lagi, kabur lagi dari rumah untuk kerja. Karena niat kerja saya dan ingin mencari ketenangan supaya tidak sering melihat keributan seperti itu. Pengen menenangkan diri. Itu saya lakukan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian saya bekerja, saya sudah tidak didapati lagi di Bali karena saya mengambil wilayah yang berbeda yang tidak dekat dengan ayah saya. Jadi saya bekerja sudah hampir bertahun-tahun lamanya, kemudian saya tidak menghubungi orang tua. Setelah itu, setelah sekian lama, sekian tahun, saya baru berani untuk menghubungi orang tua. Singkat cerita, saya sudah bertahun-tahun di Bali. Akhirnya, saya mempunyai pekerjaan dan lingkungan yang kurang sehat. Karena bertahan di lingkungan itu, karena saya anggap lingkungan tersebut membuat saya nyaman, membuat saya senang, membuat saya tidak melihat kekerasan seperti itu. Hanya happy-happy yang saya lihat. Lingkungan saya lingkungan yang tidak sehat, teman-teman yang tidak sehat, tempat kerja yang tidak sehat karena lingkungan saya semua merokok, semua peminum dan beberapa juga seorang pemakai. Baiknya Tuhan itu kepada saya, untungnya saya mempunyai iman ya yang kuat, tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitar saya. Namun saya semakin lama, semakin hari itu semakin muak dengan kehidupan yang seperti itu. Yang membuat saya muak adalah bukan tentang minuman, rokok, atau apapun itu dunia malam, tetapi yang membuat saya muak itu dengan perkataan-perkataan yang seharusnya tidak saya katakan, perkataan kotor, perkataan kasar. Saya hidup di dunia yang seperti itu. Tiada satu hari pun dengan kata-kata kasar dan kotor. Dulu saya merasa itu adalah kesenangan tersendiri buat saya dan kedamaian sendiri buat saya. Namun lama-lama umur saya semakin mendekati pendewasaan. Situ saya sadar kalau ini bukanlah sebuah kebahagiaan atau sebuah kedamaian, ketenangan yang saya cari. Di suatu hari pada tahun 2020 itu lebih tepatnya COVID, saya kenal dengan seorang cowok dan saya diperkenalkan oleh teman saya. Itu dia seorang Kristen dan saya menjalin hubungan dengan beliau. Dia orang Jawa dan kami menjalin hubungan selayaknya kami menjalani hubungan pacaran, pasti kami akan bermain ke rumah beliau. Jadi waktu itu saya bermain di rumah beliau. Namun sebelum itu saya merasa ketika saya merasa muak itu saya ingin hidup yang sehat. Bagaimana saya bisa hidup yang sehat? Bagaimana saya bisa mendapatkan lingkungan yang baik kalau saya masih ada di lingkungan yang seperti itu. Pada akhirnya saya waktu ini benar-benar menemukan laki-laki ini, saya jadi berpikir sehat gitu.
Saya ingin memperbaiki diri, saya ingin mempunyai lingkungan yang baik. Pada akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan lingkungan yang tidak sehat itu. Dengan gaji saya yang terakhir itu, saya memutuskan untuk kursus nail di salah satu salon. Itu teman saya sendiri, kebetulan beliau yang selalu support saya bagaimanapun keadaan saya. Sulit rasanya di keadaan saya setelah resign itu, karena kebetulan waktu ini COVID dan untuk kami mencari pemasukan itu sulit. Jadi rasa yang begitu kecewa, rasa yang putus asa, rasa yang kayak nggak punya siapa-siapa lagi buat cerita atau berbagi keluh kesah, itu nggak ada. Rasanya nggak punya siapa-siapa. Jadi itu berat banget. Rasanya hati tuh pengen kembali lagi ke lingkungan yang tidak sehat itu. Tapi saya telepon teman saya itu, saya bilang, "Dek, saya kayaknya nggak kuat," gitu. Tapi teman saya itu menguatkan saya, "Kakak pasti kuat," gitu. Jadi ketika saya merasa terpuruk dan seperti ada peperangan antara saya harus bertahan tapi sakit dan mati-matian melawan duniawi. Saya anggap itu semua duniawi. Uang, kesenangan itu adalah duniawi. Saya merasa putus asa dan nggak punya siapa-siapa. Sering sekali saya menangis, namun tidak ada tempat untuk saya bercerita, dan kedamaian, ketenangan itu semakin hancur, nggak tahu kemana arahnya. Kemudian ketika saya benar-benar di titik terendah saya saat itu teringat satu pujian. Ketika saya menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut, saya sering main ke rumah beliau dan orang tua beliau sering memutar YouTube dengan lagu-lagu rohani. Dulu saya tidak mengerti lagu rohani itu apa, saya tidak tahu. Kristen itu apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu ketika saya berada di titik terendah saya terngiang-ngiang lagu tersebut. Saya cari di YouTube dan saya menemukan, saya merasa damai, saya merasa ada ketenangan dalam hati, ada merasa terlindungi, merasa dipeluk dengan pujian tersebut. Akhirnya saya penasaran tentang Kristen. Kebetulan saat itu juga Natal, tepat di waktu di bulan Desember ya, di gereja beliau itu merayakan Natal dan saya diajak. Akhirnya saya ikut di gereja, salah satu gereja, saya di sana. Saya merasa senang, saya merasa damai, saya merasa tenang. Jadi setelah mengikuti ibadah itu, saya bertanya, apa boleh kalau misalnya setiap hari Minggu itu saya ikut ke gereja? Dan beliau jawab, boleh gitu. Akhirnya beberapa kali saya ke gereja, dan saya merasa ada kedamaian dan ada sukacita. Saya terus semakin membanding-bandingkan bagaimana kepercayaan saya dulu dan bagaimana itu Kristen, saya banding-bandingkan. Pada akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari, untuk membeli Alkitab. Namun saya tidak berani untuk bertanya di mana-mana, termasuk dengan laki-laki tersebut, karena saya malu dan takut juga.
saat itu saya memiliki teman, itu beliau berada di Kalimantan. Saya sempat telepon beliau. Saya bilang, "Bagaimana, Kristen itu gimana? Kalau saya misalnya masuk Kristen tuh seperti bagaimana?" Teman saya bilang, "Kalau kamu masuk Kristen hanya karena cinta saja, lebih baik tidak usah," seperti itu. Tapi karena saya tidak seperti yang beliau katakan, "Enggak, aku cuma pengen tahu saja apa itu Kristen," seperti itu. Beliau jelaskan sedikit, dan karena saya sudah mengikuti Tuhan Yesus, jadi mungkin saat itu saya tidak tahu bahwa dia sedang menginjili saya. Jadi, ketika saya sudah mengikuti Tuhan Yesus, saya mengerti apa itu penginjilan, barulah saya sadar ternyata beliau menginjili saya. Kemudian setelah berbagai, kekepoan saya, berbagai, penasaran saya yang semakin hari semakin bergejolak, akhirnya saya membeli Alkitab dengan searching di Google dan di mana cari Alkitab terdekat. Kini saya beli. Dan saat itu saya membeli Alkitab yang untuk orang menikah ternyata. Tapi tidak apa-apa. Tidak sampai di situ saja. Ketika saya memutuskan untuk, ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat untuk saya, yang bisa menyelamatkan saya. Ketika saya sudah membeli Alkitab, saya memberanikan diri kepada lelaki tersebut untuk bertanya, biasanya kalau baca itu bagaimana gitu. Karena saya tidak tahu saat itu, hanya sekedar membaca-baca saja, tapi tidak mengerti. Beliau bilang, kamu bacanya di Perjanjian Baru aja dulu langsung gitu. Akhirnya saya baca. Kemudian ketika saya sudah memantapkan diri, namun masih ragu dan masih takut. Bukan ragu sih, kalau menurut saya lebih ke rasa takut, karena menyangkut dengan orang tua. Bagaimana nanti pendapat orang tua, seperti ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan sebuah ayat, yaitu Matius 10 pasal 39, yaitu barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari ayat tersebut saya dikuatkan dan dimantapkan bahwa saya percaya, bahwa saya yakin ikut Tuhan Yesus, seperti itu. Karena waktu ini saya takut ya orang tua nanti bagaimana, dan memang tanggapan keluarga itu semuanya menolak, semuanya tidak suka. Banyak penolakan di keluarga saya, termasuk orang tua saya. Mereka memberikan respon untuk tidak menganggap saya anak lagi. Dan waktu ini saya tidak menghubungi orang tua. Bukan saya tidak menghubungi, tetapi orang tua sudah menutup saya untuk berkomunikasi dengan orang tua, bahkan adik saya. Jadi saat itu benar-benar saya kalau dibilang di titik terendah, itu di titik terendah sekali. Karena bagaimanapun keluarga adalah segalanya buat saya. Kan tetapi ketika saya mendapatkan ayat di Injil Matius 10 pasal 39 itu, saya dikuatkan dan saya dimantapkan. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri kepada laki-laki yang saya kenal itu untuk saya mau dibaptis, seperti itu. Kemudian setelah saya dibaptis itu, yang tadinya saya berbeban berat,
yang tadinya semuanya itu rasanya nggak bisa tertolong lagi, yang tadinya kedamaian itu tidak pernah saya rasakan, ketenangan tidak pernah saya dapatkan, tidak punya siapa-siapa, keputusasaan, semua yang saya rasakan sebelum saya mengenal dan mengikut Tuhan Yesus, itu semua terasa berat, berat sekali. Ingin rasanya mengakhiri semuanya karena tertekan dalam kehidupan yang saat itu juga COVID, yang benar-benar kita harus bagaimana bertahan hidup, sedangkan hidup di Bali itu tidak murah gitu. Jadi saat itu saya tidak bekerja dan saya mengandalkan gaji terakhir dan tabungan saya itu benar-benar di titik terendah. Sudah mau rasanya mengakhiri hidup karena capek, karena menahan diri, menahan semua untuk tidak bercerita karena tidak ada tempat cerita. Rasanya untuk tempat cerita itu lebih membebani orang di sekitar. Jadi saya lebih memendam dan semuanya saya pendam sendiri. Pada akhirnya ketika saya sudah dibaptis dan semua kelegaan, kedamaian, ketenangan, semua yang saya ingin dapatkan itu semua Tuhan berikan dan semuanya seperti ada yang menopang. Ringan banget badannya, pikirannya. Sebenarnya beban itu masih akan tetap ada, masalah masih tetap ada. Namun ketika sudah dibaptis dan percaya Tuhan Yesus, semua terasa ringan dan beban itu berasa sudah hilang seperti itu. Saudara-saudara, jadi tidak sampai di situ saja, saya masih dengan pergumulan, sebenarnya masih banyak pergumulan yang saya dapati dari orang tua sakit yang saya tidak bisa datang karena tidak diperbolehkan. Dari saya tidak bisa menghubungi siapapun, dari saya kesendirian, dari masalah keluarga itu hadir. Semua masalah itu hadir dengan bersamaan. Tapi saat itu sangat berbeda ya dengan saya, kepercayaan saya dulu dengan yang sekarang itu berbeda karena begitu banyaknya masalah menjadi satu, datang menjadi satu, itu tidak saya rasakan dengan berbeban berat. Namun saya anggap itu biasa saja, bahkan tidak terlalu penting masalah itu. Karena masalah akan selalu hadir, tidak akan pernah bisa kita menghalangi masalah itu datang. Namun saya percaya bahwa setiap masalah yang datang di kehidupan saya percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan, dan setiap masalah yang hadir dalam kehidupan saya itu adalah bentuk untuk saya mengikis kedewasaan saya untuk lebih lagi. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara di rumah yang sedang menonton. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kedamaian itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa juga berpura-pura. Karena suasana hati itu terpancar dari wajah, tindakan, dan manifestasinya juga ketika dia bekerja. Tampilannya berbeda, ada cara yang luar biasa yang terjadi. Nah, oleh karena itu, dari kesaksian beliau ini, saya berharap dan saya berdoa akan banyak orang-orang yang menemukan kedamaian dalam hidup ini melalui perjumpaan dengan Yesus. Kita tidak boleh terburu-buru mengatakan, Yesus kan manusia biasa, bukan Tuhan. Jalankan dulu. Pertanyaannya, adakah atas nama seorang nabi, setan bisa disingkirkan? Setan bisa kita usir? Atau di dalam nama seorang nabi,
penyakit bisa disembuhkan, satu-satunya hanya melalui nama Yesus. Lalu kemudian adakah nabi yang lebih tinggi nilai moralnya daripada Yesus? Ya. Tidak ada satupun nabi yang memiliki nilai moral yang baik selain pribadi daripada Tuhan Yesus. Ya. Apapun kamu julukinya, dan tidak bercacat, tidak berdosa, berbeda dengan nabi-nabi lain, walaupun diklaim sebagai nabi yang benar, nabi teladan, dan sebagainya. Tapi keteladanan itu, baik secara rohani maupun secara moral, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagi orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi Kristen, jangan melepaskan keyakinanmu. Pegang teguhlah iman percayamu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.